Topik di event kita hari ini adalah Working Life as an Engineer at Unicorn Company. Jadi kita ada kedatangan 4 orang speaker dari Unicorn Company di Indonesia gitu ya. Terus nih teman-teman disclaimer dulu nih karena kita akan bahas tentang Unicorn Company kayak gitu. Jadi kita nggak akan bahas hal-hal yang privasinya perusahaan gitu ya teman-teman. Kayak contoh mungkin strategi bisnis atau salary gitu. Kalau teman-teman penasaran, mungkin teman-teman boleh bertanya ke Google gitu ya. Karena kita nggak akan bahas hal-hal yang private di sini kayak gitu. Oke, teman-teman nih mungkin teman-teman udah punya banyak pertanyaan gitu, udah dikumpulin mungkin sebelum eventnya mulai. Teman-teman boleh nambahkan pertanyaannya lewat slido.com dengan kode 51701. Nanti di akhir kita akan bertanya langsung, berdiskusi langsung dengan para speaker kita. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita kenalan dulu nih dengan speakers kita. Kita sapa-sapa dulu ya. Yang pertama ada Eko Simanjuntak dengan pekerjaan sebagai Cloud Platform Engineer at Gojek. Halo Eko. Halo, halo. Halo, gimana kabarnya Eko? Luar biasa baik. Luar biasa baik. Oke, puji Tuhan. Yang kedua ada David Simanjuntak sebagai Lead Software Engineer at Tokopedia. Halo David. Halo, halo. Halo, apa kabar? Kabar baik. Oke, puji Tuhan. Yang ketiga ada Putra Setiawan sebagai Android developer di Bukalapak. Halo Setia. Halo, halo. Apa kabarnya Setia? Baik. Baik, puji Tuhan. Oke, yang terakhir ada Robi Parapat sebagai software engineer di Traveloka. Halo Robi. Halo. Apa Halo kabarnya semua. Robi? Puji Tuhan baik. Oke. Puji Tuhan baik ya. Nah, untuk tahu nih speaker-speaker kita lebih dalam lagi, kita mau bacakan dulu nih profil singkat dari mereka. Yang pertama ada Eko Simanjuntak, pendidikannya dari Institut Teknologi Dell, Bachelor of Applied Science di jurusan Informatik Engineering. Nah, pengalamannya Eko nih lumayan banyak. Yang pertama menjadi Software Development Engineer Internship di GDP Labs, kemudian menjadi full stack engineer intern di Gojek, terus menjadi teaching assistant di Institut Teknologi Dell, kemudian menjadi junior system engineer trainee di Gojek, dan yang sekarang adalah menjadi cloud platform engineer di Gojek. Yang kedua ada David Michael Simanjuntak, pendidikannya D3 di State Polytechnic of Batam, jurusan Computer Science, kemudian bachelor degree-nya dari University of Indonesia dengan jurusan Information System. Pengalamannya juga banyak, menjadi internship di Infinite Framework Studios, menjadi web developer di Innovator Mind, kemudian menjadi web developer di State Polytechnic of Batam, kemudian menjadi web developer di Kerja, kemudian menjadi software engineer di Tokopedia, terus menjadi senior software engineer di Tokopedia, dan sekarang menjadi lead software engineer di Tokopedia. Oke, yang ketiga speaker kita adalah Putra Setiawan Simaremare, pendidikannya dari Dell Institute of Technology dengan jurusan Computer Science. Pengalamannya juga banyak, menjadi mobile developer intern di Pistar Labs, terus menjadi laboratory teaching assistant di ITDEL, terus menjadi mobile developer intern di PT Digital Arta Media, kemudian menjadi iOS developer di Bukalapak, dan sekarang menjadi Android developer di Bukalapak. Yang terakhir, Robi Parapat, pendidikannya dari Institut Teknologi Dell dengan jurusan Computer Science, dan pengalamannya adalah sebagai software engineer intern di GDP Labs, kemudian menjadi software engineer intern di Infodesk, lalu sekarang menjadi software engineer di Traveloka. Nah, aku mau ingetin lagi nih teman-teman yang udah punya pertanyaan, boleh input pertanyaannya lewat slido.com dengan kode 51701. Oke.
Nah, mungkin teman-teman masih ada nih yang masih penasaran atau mungkin masih baru gitu ya mendengar unicorn company itu. Unicorn company itu apa sih Kak gitu ya. Nah, aku mau jelasin dulu sedikit nih tentang unicorn company. Jadi unicorn company itu adalah perusahaan dengan valuasi lebih dari 1 miliar US dollar atau setara dengan 14 triliun rupiah. Kayak gitu. Dan ada beberapa company di Indonesia yang udah termasuk dalam unicorn company. Contohnya ada Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan OVO. Nah, ada lagi nih teman-teman istilah Decacorn Company. Jadi Decacorn Company ini valuasinya 10 kali lipat dari unicorn company, yaitu sekitar 10 miliar US dollar atau setara dengan 143 triliun rupiah, teman-teman. Dan sebenarnya Gojek adalah perusahaan pertama ya di Indonesia yang menjadi Decacorn Company. Kayak gitu. Nah, speaker kita hari ini kan dari perusahaan tech company ya di Indonesia gitu. Nah, Tokopedia dan Bukalapak sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang e-commerce. Kemudian Gojek adalah perusahaan yang menyediakan online transport. Kemudian ada Traveloka yang menyediakan online ticketing. Kayak gitu teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita mulai aja diskusinya bersama dengan para speaker kita. Mungkin Eko, David, Robi, dan Setia boleh open cam biar teman-teman makin kenal nih. Siapa tahu nanti di luar ketemu gitu ya, terus pengen nanya-nanya gitu. Oke, mungkin kita masih penasaran nih teman-teman. Speaker kita kan ada yang sebagai cloud platform engineer, ada yang sebagai lead software engineer, ada yang sebagai Android developer, ada yang sebagai software engineer. Nah, kita mau tahu dulu nih sebenarnya cloud platform engineer itu ngapain sih? Atau Android developer itu ngapain sih? Mungkin kita mulai dulu dari Eko. Mungkin Eko boleh jelasin ke teman-teman di sini cloud platform engineer itu job responsibility-nya ngapain aja sih? Mungkin specifically di Gojek juga, oke. Oke, jadi cloud platform engineer. Cloud platform engineer itu sebenarnya part of system engineering. Jadi kalau di Gojek itu kita ada 2 bagian besar sih sebenarnya. Ada namanya product engineer, ada namanya system engineer. Nah, product engineer itu untuk orang-orang yang ngerjain aplikasinya secara langsung, baik itu mobile, baik itu webnya, baik itu back-end, itu yang kita sebut dengan product engineer. Selebihnya itu system engineer. Nah, system engineer ini apa? System engineer ini tim yang responsibility-nya itu menghandle infrastruktur cloud-nya, lalu networking, dan segala macamnya. Nah, aku salah satu bagian dari system engineer itu, yaitu cloud platform engineer. Nah, kalau responsibility-nya sebenarnya kita cukup banyak di tim kita. Di tim kita itu ada 4 responsibility yang paling besar. Yang pertama itu automation. Automation itu gimana sih kita membuat tools-tools untuk mengautomasi kerjaan dari product engineer. Let's say product engineer udah jadi nih bikin aplikasi back-end-nya. Nah, ini mau di-release, mau di-deploy, itu gimana sih mereka nge-deploy-nya? Nah, itu tim kita yang membuat. Nah, setelah mereka deploy, ada juga tim yang mengurus tentang observability. Observability itu kita ngomong monitoring, logging, supaya, nah ini diperlukan supaya kita tahu apa sih yang terjadi dengan aplikasi ini seperti itu. Misalnya kalau errornya lagi tinggi, itu kenapa bisa error? Atau ada downtime atau aplikasi tidak responsif, itu bisa kenapa sih seperti itu. Nah, itu kita ada monitoringnya, ada loggingnya, gitu, seperti itu. Lalu kita juga ada governance. Nah, di governance ini lebih bicara ke bagaimana kita mendesain network untuk aplikasi kita, bagaimana kita berhubungan sama security, bagaimana kita berhubungan dengan compliance. Nah, satu lagi itu namanya Cloud Foundation. Foundation ini berbicara tentang gimana sih kita men-setup semua server-server kita sesuai kebutuhan developernya seperti itu. Jadi kita itu lebih ke kita lebih ke platform atau ke tools-tools yang dipakai oleh product engineer. Kalau aku sendiri nggak bekerja di aplikasinya gitu. Andaikan ada teman-teman yang nanya,
ini kenapa sih aplikasinya kayak gini? Aku nggak tahu sama sekali gitu. Tapi kenapa misalnya, kenapa nih ada downtime, ada nggak bisa transaksi? Nah, mungkin aku bisa bantu jawab kenapa itu bisa terjadi kayak gitu. Oke, Mungkin itu aja berarti sih tentang platform ini. berarti lebih ke arah infrastrukturnya ya? Iya, benar. Oke, nice. Oke, selanjutnya ke David. Sebagai lead software engineer di Tokopedia, ngapain sih seorang lead software engineer di Tokopedia itu? Mungkin boleh dijelasin, David. Oke, ya paling lanjutin yang udah dijelasin Eko sebenarnya. Tadi kalau kata Eko di project ada dua, product engineer sama system engineer. Nah, kalau di Tokopedia sendiri, yang product engineer tadi itu sebutannya software engineer sih. Jadi engineer yang mengerjakan fitur atau yang buat produk gitu. Kebetulan aku ngurus produk marketplace-nya Tokopedia. Jadi kalau misalnya kalian belanja, kalau misalnya pernah pakai Tokopedia, belanja terus masuk halaman cart, terus pilih kurir, terus pilih pembayaran. Nah, itu sebenarnya masih di lingkup produk yang tim urus gitu. Oke. Nah, Tapi sebagai David lead, oke. sebagai lead job desk-nya apa? Sebenarnya yang nggak beda jauh dari software engineer biasa. Kalau software engineer biasa dia mungkin lebih spesifik, kayak ngurusin satu subtask dari satu produk. Misalnya kita mau buat produk A gitu, nanti di produk A itu kita perlu develop fitur X, fitur Z. Nah, mungkin sebagai lead aku lebih berperan ke mengkoordinir member sih, anggota tim, terus lebih ke arah sebagai orang yang mendesain tag plan atau review tag plan yang dikerjakan sama member tuh. Terus growth team juga termasuk salah satu job desk-nya, gimana nyiapin jenjang karir untuk member tim, gimana mereka ya ke depannya bisa bagus lagi karirnya. Sama ya sekalian pantau produk kita sih, kalau misalnya ada isu ya biasanya lead-nya langsung turun tangan sih. Kalau ada masalah ya kita langsung terjun ke lapangan gitu untuk cari tahu isu dan perbaiki isunya. Oke, Kurang lebih berarti kayak gitu sih gambaran besarnya. day to day-nya ini udah nggak coding lagi nih, lebih banyak ke managing people-nya gitu. Iya, coding paling cuman review code member doang sih. Oke, got it. Iya, oke. Thank you, David. Oke. Lalu ke Robi sebagai software engineer di Traveloka. Robi ini sebagai apa nih? Sebagai back end kah atau apps atau front end gitu? Boleh dijelasin, Robi? Ya, jadi role di Travelog itu sebagai backend engineer, tetap sebutannya sebagai software engineer, tapi role-nya itu paling di job desk-nya itu fokusnya ke backend. Ngapain aja tuh back end-nya Robi biasanya? Kalau dari job desk-nya itu kan ngurusin backend, berarti ngurusin aplikasi. Kan ada aplikasi tampilan depannya, ada name di tampilan depan itu kita sebut biasanya front end. Nah, yang ngurus semua perputaran data di belakang itu yang ngerjakan backend. Nah, kebetulan aku juga mengerjakan di produk itu, jadi ngerjakan fitur, mengembangkan fitur, terus memperbarui sistem gimana supaya user bisa experience-nya itu lebih, misalnya search-nya lebih smooth, lebih cepat dan tidak delete seperti itu. Oke, berarti coding ya, bisa dibilang. Oke. Thank you, Robi. Kemudian yang terakhir ada Setia sebagai Android developer di Bukalapak. Setia mungkin boleh jelasin Android developer ini ngapain aja sih day to day-nya? Halo, untuk di Bukalapak, Android developer itu develop fitur yang baru dan maintain fitur yang sudah ada. Lalu kita juga responsible untuk ketika ada issue di production. Untuk day to day-nya kita biasanya kerja bareng dengan designer pada umumnya, designer produk, lalu QA. Jadi fokus kerjanya adalah develop fitur baru sambil kita maintain fitur-fitur yang sudah ada, lalu juga melakukan fixing jika ada isu di production. Lalu juga kita juga akan coordinate dengan tim-tim yang lain jika fitur yang kita develop itu ada bersenggolan dengan fitur mereka. Lalu kita juga bertanggung jawab untuk kayak mempropose solution yang solution yang dapat kita lakukan untuk sebuah fitur atau sebuah isu. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti sama coding juga ya, cuman ini spesifik untuk Android gitu ya? Iya, sangat spesifik untuk Android. Oke, thank you, Setia. Nah, teman-teman kita mau flashback dulu nih ke belakang gitu.
sebelum teman-teman keterima nih di unicorn company kayak gitu, sebenarnya teman-teman udah berencana nggak sih dari awalnya, aku pengen pokoknya aku harus kerja di unicorn company nih kayak gitu. Terus apa aja sih yang teman-teman siapkan kayak gitu sebelum teman-teman mulai apply ke unicorn company tempat teman-teman kerja sekarang? Mungkin boleh Setia. Sorry Kak, boleh diulang pertanyaannya? Jadi apakah dari awalnya sebenarnya teman-teman udah berniat aku harus kerja di unicorn company kayak gitu, atau dan apa persiapan yang teman-teman lakukan sebelum teman-teman berani untuk apply ke perusahaan teman sekarang kayak gitu? Oke, pada awalnya Bukalapak belum unicorn pada tahun 2017 akhir, jadi aku apply itu karena aku yakin Bukalapak punya produk yang spesifik untuk Android. Jadi aku sudah berencana untuk menjadi Android developer, jadi aku apply ke Bukalapak. Nggak spesifik karena Bukalapak ini unicorn atau akan menjadi unicorn gitu. Hanya spesifik karena dia punya produk Android yang sangat spesifik seperti itu. Untuk persiapannya cukup banyak, yaitu aku juga mempersiapkan banyak seperti pemahaman terhadap arsitektur dan solid atau misalnya OOP, kira-kira seperti itu sih. Oh, tapi Setia nih awalnya jadi iOS developer kan ya? Iya, itu Oke. karena diminta sama manajer untuk ngisi posisi iOS yang lagi kosong. Oke. Thank you Setia. Mungkin Eko boleh dijelasin nggak? Eko ini kan beberapa pengalamannya udah banyak juga di company-company lain kayak gitu. Gimana akhirnya memilih Gojek kayak gitu dan persiapannya gimana? Oke, jadi kalau aku sebenarnya bisa sampai ke Gojek itu ceritanya cukup panjang. Itu mulai dari internship. Jadi di awalnya memang nggak ada plan mau full time di Gojek seperti itu. Karena waktu itu juga Gojek belum se-hype yang sekarang ini gitu. Nah, jadi kemarin itu nge-apply untuk internship. Nah, banyak sih persiapannya yang dilakukan. Seperti pemahaman terhadap gimana sih melakukan unit testing. Itu dulu waktu tesnya itu diminta gitu, melakukan unit testing itu bagaimana, lalu menstruktur code yang rapi itu bagaimana. Lalu kemudian ada hal yang tidak teknikal, yaitu berbahasa Inggris, karena interviewnya menggunakan bahasa Inggris. Jadi selama interview itu kita pakai bahasa Inggris. Nah, akhirnya aku diterima sebagai internship. Lalu ceritanya ke full time-nya itu, aku apply sekali lagi untuk internship karena ada requirement harus 2 kali internship dari kampus, seperti itu. Nah, waktu aku apply lagi, itu soal yang dikasih sama persis dengan soal yang dikasih di internship sebelumnya, soal tahun lalu seperti itu. Nah, aku sebenarnya submit jawaban yang tahun lalu aja ya gitu, tapi aku takut dijebak gitu. Akhirnya aku coba mengerjakan soal yang sama dengan solusi yang beda, dan aku coba apply semua apa yang aku dapatkan selama aku internship di Gojek, dan puji Tuhan diterima seperti itu. Nah, tapi untuk full time ini aku lebih banyak lagi sih persiapannya, seperti gimana sih sistem desain yang baik, sistem desain, lalu bagaimana kita, karena di Gojek itu juga udah pakai microservice dan segala macamnya, aku mau nggak mau harus pelajari hal itu. Dan satu sisi sebenarnya aku masuk ke cloud platform engineer ini juga nggak tahu bakalan masuk ke cloud platform engineer gitu. Dulu belum kebayang cloud platform engineer itu apa, itu job desk-nya ngapain. Dulu waktu kuliah itu cuma kepikir, backend engineer bikin API segala macam, front end engineer nanti itu yang konsum API, yang ngatur tampilan segala macam seperti itu. Nah, belum ada kebayang sama sekali. Akhirnya mau nggak mau harus belajar ekstra lagi apa sih sistem engineering itu, seperti itu. Itu sih lebih ke persiapannya dan ceritanya gimana aku bisa sampai ke Gojek. Oke. Berarti perbedaannya nih salah satu kelihatan di Gojek itu interviewnya pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi teman-teman juga kalau mau apply ke Gojek harus persiapan juga bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, thank you Eko. Iya, karena kita day to day work-nya itu memang selalu kerja sama orang yang di luar. Ya, kita timnya selalu
mencar selalu ada di mana-mana. Misalnya satu tim itu pasti ada selalu di India, ada di mana-mana, supaya memang misalnya itu by design. Kalau misalnya di India ada terjadi apa-apa, tim yang di Indonesia tetap bisa kerja. Kalau di Indonesia terjadi apa-apa, misalnya seperti kemarin banjir, tim yang di India bisa tetap kerja seperti. Memang itu didesain seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya mungkin ke Robi dulu. Oke, jadi pertama kenapa sebenarnya ya sama juga dengan kayak Bang Setia, sebenarnya di awal itu Traveloka masih belum unicorn. Cuman kenapa pertama tertarik nyoba Traveloka itu jadi dari awal kuliah itu udah suka ngikutin lomba, namanya itu competitive programming, bisa dicari. Itu semacam lomba untuk menguji algoritma struktur data dengan diberikan soal, kemudian kita harus bisa secepat mungkin untuk nge-submit codingannya, dan itu harus bisa lolos semua tes yang diberikan. Nah, terus lomba paling besarnya itu yang secara nasional, yang salah satu yang sponsor itu Traveloka gitu. Jadi di pikiranku itu berarti Traveloka ini orang-orangnya jago-jago semua, pasti yang engineer di sana itu skill codingnya udah level nasional gitu. Jadi ada keinginan untuk belajar, pasti bisa belajar banyak di sana gitu. Nah, jadi ya dari situ mulai menargetkan ya sembari tetap praktis, persiapannya dengan pertama ya tetap latihan coding competitive programming, karena pas dicari informasi apa sih yang dites untuk bisa bekerja di Traveloka misalnya, itu ternyata ada coding yang mirip dengan competitive programming. Jadi diperdalam latihan-latihan, terus sambil itu juga sih mencari informasi juga. Jadi ternyata nggak cuman codingan yang competitive programming, ada juga interview langsung. Jadi ya intinya memang persiapannya juga sih mengumpulkan informasi sama praktis di codingannya tadi, seperti itu Kak. Oke. Berarti menarik sih, kayak memilih Traveloka karena justru ingin belajar banyak di sana gitu ya. Iya. Oke, selanjutnya ke David mungkin. Oke, kalau tadi pertanyaan kira-kira dari awal emang udah mau ke unicorn company atau bukan? Terus gimana proses bisa sampai ke sana ya? Nah, kalau pertanyaannya kenapa emang dari awal ingin ke unicorn company, jawabannya ya sebenarnya. Karena sama kayak Robi, dulu tuh sempat ikutin artikel kayak perusahaan-perusahaan tech di Indonesia tuh yang cukup terkenal apa aja gitu, kayak misalnya ya awal-awal kan mungkin di awal tahun 2015 ke bawah mungkin Tokopedia belum terlalu besar gitu ya namanya, cuman udah cukup familiar lah gitu. Nah, terus ikutin info-infonya gitu, info perusahaan-perusahaannya. Cuman ketika itu ya kan sebenarnya aku merantau juga ke Jakarta, itu masih di Batam gitu, masih belum kepikiran lah gitu bisa sampai ke sini. Cuman akhirnya setelah lulus D3 itu coba cari pekerjaan di sini Jakarta, karena niatannya sebenarnya mau sambil lanjut kuliah. Terus ya Tokopedia itu sebenarnya bukan perusahaan pertama setelah pindah ke Jakarta sih. Jadi aku ada masuk ke perusahaan sebelumnya gitu, sebelum ke Tokopedia. Terus di sana aku sebenarnya pindah ke Tokopedia itu salah satu alasannya karena emang keadaan yang memaksa gitu. Karena perusahaan sebelum Tokopedia itu ada masalah finansial gitu. Jadi mau nggak mau ya memang harus cari alternatif lain ya. Karena ketika aku kerja di kantor sebelumnya itu kondisinya masih kuliah juga gitu. Jadi masih ragu lah gitu, apa sanggup gitu ngambil kerjaan di perusahaan unicorn gitu. Karena ya yang didengar sebelumnya kan cukup tinggi ya workload-nya, tanggung jawabnya lumayan besar kan. Cuman akhirnya coba beranikan diri aja gitu, daftar. Cuman kemarin tuh daftar di Tokopedia tuh sebenarnya udah ada teman gue dari kantor sebelumnya yang udah diterima di sana gitu. Jadi Tokopedia itu kita ada program referral, ini sekalian promosi ya. Mungkin yang lain berminat mau daftar ke Tokopedia mungkin nanti bisa kontak aku aja gitu. Ya akhirnya daftar pakai program referral. Terus persiapannya apa aja? Dia standar persiapan untuk software engineer kayak
struktur data, algoritma, terus kompleksitas, big O notation, terus basis data, yaitu standar-standar hal-hal yang perlu kita pelajari. Mungkin kalau kalian ada pengalaman di microservice, nah itu sesuatu yang bagus. Terus paham infrastruktur juga itu sesuatu yang oke. Kurang lebih gambarannya kayak gitu kemarin. Oke, oke. Menarik banget ya David ya, bisa kuliah sambil kerja gitu ya di Tokopedia, dan sekarang udah selesai ya kuliahnya ya? Ya, Oke, kadang yang menarik banget. Dan satu yang aku highlight bahwa teman-teman yang apply ke unicorn company ini semuanya butuh persiapan gitu ya, nggak ada yang mereka langsung yaudah coba aja gitu. Mereka juga mempersiapkan hal-hal teknikal yang benar-benar dibutuhkan sama perusahaan masing-masing gitu ya. Oke, nah terus setelah teman-teman mempersiapkan nih, kita mau tahu dong gimana sih proses seleksi dari masing-masing perusahaan ini, kayak gitu. Mungkin boleh dijelasin tahapan rekrutmennya gimana dan berapa lama sih prosesnya dari awal sampai kalian bisa diterima gitu. Mungkin boleh David. sendiri tahapannya biasanya apa ya, istilah kandidatnya gitu daftar dulu ke, kita ada kayak portal gitu, portal untuk kita bisa daftar sendiri, atau mungkin kalau kalian punya teman gitu yang udah masuk di Tokopedia bisa pakai program referral tadi. Nah mungkin nanti setelah dikasih kita submit CV ke posisi yang mau kita apply gitu. Nanti dari tim recruiter kita bakal kasih tes pertama. Jadi tes pertama itu lebih ke arah kayak kita tes online lah. Kalau yang software engineer ya, tes online. Nanti dikasih beberapa soal pemrograman. Nah, kita diharapkan menyelesaikan soal pemrograman dengan waktu yang udah ditentukan gitu dari tim recruiter kita. Biasanya ada standar nilainya juga gitu. Misalnya katakan kita dikasih 4 soal gitu, minimal kita harus dapat nilai 70 gitu misalnya ya, contoh. Walaupun nilainya ya tergantung rekruternya sendiri gitu. Nah, setelah kita beres ngerjakan soal hacker rank, nanti kita bakal di invite di on-site interview. Cuman sekarang lagi pandemi nggak bisa ya. Jadi tahap kedua itu adalah interview user gitu. Nah, interview user ini sebenarnya bervariasi gitu, tergantung posisi yang kita lamar gitu. Kalau misalnya senior engineer-nya itu biasanya ada 3 kali interview, tapi kalau senior ke atas itu 4 kali. Tahap pertama sama kedua, kita sebutannya itu panel ya. Panel pertama sama panel kedua tuh ya biasa masih terkait data struktur, efisiensi, algoritma, terus efektivitas, kompleksitasnya gimana, standar lah basic pemrograman. Cuman kalau kita apply di role senior, nanti kita ada satu panel lagi, panel ketiga. Nah itu kita bakal disuruh mendesain sistem sih, mendesain basis datanya gimana, infrastrukturnya gimana, tech stack yang dipakai gimana, gitulah banyak kayak improvement yang mesti kita buat supaya sistem kita efisien. Dan terakhir itu lebih ke arah bukan interview teknikal lagi sih, interview yang apa ya, menguji soft skill kita kayak teamwork, terus kemampuan kita bekerja sama, kolaborasi, komunikasi, menyampaikan pendapat, semacam itu. Nah setelah beres dari keempat tahap tadi ya, kalau kita lulus semua harusnya tinggal tunggu kabar dari tim rekrutmennya sih, kayak gitu. Oke, berarti ada yang apa technical skill-nya dan ada juga soft skill-nya kayak gitu ya. Nah, menurut David sendiri nih proses mana nih yang paling sulit? Oke, yang paling sulit ya. Sebenarnya kasusku dulu tuh cukup unik gitu. Itu kalau biasanya aku tanya-tanya orang yang udah masuk ke Tokopedia yang pernah aku interview, mereka bilang itu yang agak sulit tuh di bagian technical. Cuman dulu ketika aku interview tuh menurutku yang paling sulit tuh di bagian akhir. Ketika interview dengan manajerku yang sekarang gitu. Kenapa paling sulit itu karena pertanyaannya kayak aneh lah gitu. Ini apa aja ya dulu. Dulu aku pas di tahap akhir dikasih pertanyaan kayak gini. Jadi bayangkan kita jadi buah gitu, terus kita dimasukin ke dalam blender. Gimana caranya kita bisa keluar dari blender itu? Itu tahapan interview yang paling aku lihat sampai sekarang sih, karena cukup aneh pertanyaannya dan cukup unik gitu. Dan menurut gue tuh cukup menguras otak gitu ketika ditanyakan seperti itu. Ya. Jadi kalau tanya yang paling susah, ya, menurut gue kemarin ketika aku interview ya mungkin di tahap yang terakhir sih.
tahap dengan manajer kayak gitu. Berarti itu lebih kayak ke problem solving gitu ya, dikasih Iya, case benar. terus. Oke. Itu yang paling Betul. susah ya. Oke. Thank you David. Terus ke Setia boleh. Oke, jadi pertanyaannya itu proses kemarin masuk ke kantor kan ya? Betul. Proses rekrutmennya apa aja dan berapa lama nih sampai bisa diterima? Kalau untuk prosesku kemarin itu 2 bulan, karena ada rentang waktu sebulan antara interview 1 dan interview 2. Jadi, overall kemarin prosesku itu ada 4 step. Yang terakhir ini, yang keempat ini, cek kesehatan. Jadi anggap aja terhitung. Yang pertama itu coding, yang kedua itu buat aplikasi, terus yang ketiga itu interview onsite sekaligus buat aplikasi. Jadi yang pertama basic coding dengan segala struktur data yang dibutuhkan, sama seperti tadi yang dijelaskan Bang David. Terus yang kedua ini buat aplikasi. Jadi kemarin dikasih study case, suruh bikin sebuah aplikasi yang mengkonsumsi API seperti ini, tampilannya harus seperti ini. Jadi kita bikin aplikasi seperti itu, dikasih waktu kalau nggak salah 2 hari, terus disubmit, nanti direview, nanti dikasih feedback. Jadi waktu yang anggaplah ini interview namanya, interview pertama ini udah pas, jarak antara 1 dan kedua itu cukup lama, sebulan, karena kemarin kondisinya aku ada di kampus, di Dell, di Lagoboti, jadi aku nggak bisa keluar untuk interview onsite. Nah, jadi kemarin nunggu sebulan sampai akhirnya aku internship dulu di Arta Media. Di situ aku interview dengan 3 interviewer, dengan 1 VP, 2 senior engineer. Mereka nanya tentang pemahaman aku tentang Android platformnya. Jadi, setelah interview itu aku dikasih task untuk dikasih study case, suruh bikin aplikasi lagi, suruh mengkonsumsi API, suruh bikin tampilannya apa, seperti apa, dikasih waktu 2 jam untuk diselesaikan. Jadi setelah diselesaikan, aku harus menjelaskan itu sama VP yang interview aku, proses berpikirku, bagaimana aku menyelesaikan barang itu, aplikasi tersebut gitu. Jadi aku menjelaskan kenapa aku membuatnya seperti ini, kenapa aku membuatnya seperti itu, kenapa tidak seperti ini atau tidak seperti itu. Jadi aku menjelaskan bagaimana aku berpikir untuk menyelesaikan hal itu. Setelah itu yang terakhir baru udah pas, baru ke cek kesehatan kalau nggak salah, terus baru udah offering, selesai. Kira-kira seperti itu. Oke. Sebentar. Tadi ada yang ini ya. Oke. Oke, berarti hampir mirip ya dengan yang tadi David jelaskan, bahwa ada technical testnya dan ada langsung live codingnya gitu ya, di tempat gitu ya, kita disuruh ngoding gitu ya. Iya, kira-kira seperti itu. Dan menurut Setia nih yang paling sulit itu tahapan yang mana sih? Yang paling sulit itu menurutku yang paling sulit dan yang menurutku pasti semua orang akan melakukan sulit itu yang paling akhir. Kenapa? Karena kita harus menjelaskan proses berpikir. Karena kan kita berpikirnya itu sangat abstrak, cukup sulit untuk menjelaskan bagaimana kita sampai kepada solusi tersebut gitu, dan bagaimana cara supaya orang yang kita ajak bicara itu paham bahwa kita berpikir dengan suatu jalan gitu atau dengan jalan yang lain. Itu cukup susah untuk menjelaskannya. Jadi lebih susah ke arah menjelaskan bagaimana cara kita berpikir. Oke. Oke, thank you Setia. Terus yang berikutnya mungkin boleh ke Eko dulu. Oke, tadi pertanyaannya bagaimana proses masuk ke Gojek ya? Iya. Kayak aku jelasin tadi, aku ke Gojek itu dari jalur internship. Tapi kalau kita misalnya tidak dari jalur internship, bakal ada tahapnya hampir mirip. Jadi tahap pertama itu bakal ada take home test. Take home test itu kita disuruh buat satu program, kita dikasih problem statement-nya, input output-nya apa, ekspektasi dari program ini apa yang harus kita ikutin, apa yang harus ada, itu didetailkan semua. Nah, lalu ini akan disubmit dan direview oleh mereka. Setelah ini misalnya kita lulus,
kita akan masuk ke tahap interview. Jadi ada sebenarnya 3 kali interview. Jadi interview yang pertama itu bakalan 1 hari sebenarnya. Technical interview yang pertama itu lebih ke melihat bagaimana kita secara teknikal, kemampuan teknikal kita. Nanti akan ditanyakan mungkin waktu mengerjakan problem statement yang diberikan sebelumnya, pola apa yang kita ikuti, pattern apa yang kita ikuti, kenapa kita melakukannya seperti itu, sama kayak tadi yang dijelasin yang Mas Setia dan Bang David, itu kayak decision making-nya itu gimana, apa sih keputusan-keputusan yang kita ambil dalam pembuatan kode program ini, seperti itu. Lalu nanti bakal ada interview berikutnya itu yang tentang lebih ke gimana kita berkolaborasi, bagaimana kita berkomunikasi, seperti itu, sesama tim kita. Lalu kalau misalnya ini sudah lulus, bakal ada interview berikutnya, itu lebih ke HR interview. Kalau di Gojek kita sebutnya culture fit interview. Apakah seseorang ini culture-nya cocok ke kita atau enggak gitu. Nah, tapi karena aku udah internship sebelumnya, yang culture fit interview ini ini langsung di skip aja, seperti itu. Itu keputusan dari mereka. Dan yang terakhir itu hampir sama kayak yang tadi, kita bakal ada interview satu lagi sama, kalau tadi kan sama manajer, sama VP gitu. Nah, aku juga sama. Kalau di Gojek kita sebutnya itu bar riser interview. Itu interview yang lebih deep lagi, pertanyaan-pertanyaan teknikalnya, seperti itu. Kemarin itu aku ditanyakan sama manajerku yang sekarang, apa sih proyek yang paling dibanggakan gitu sejauh ini? Kenapa itu dibanggakan? Lalu aku dicoba jelasin, coba gambar semua arsitekturnya, terus di papan tulis gambar, terus akan ditanya kenapa keputusannya seperti ini, kenapa menggunakan ini, case bagaimana kalau ada case seperti ini, seperti gitu. Jadi sebisa mungkin itu dijawab. Lalu nanti ditanyakan juga tentang aspirasi sih, 3 tahun, 5 tahun ke depan itu ekspektasinya udah di mana, udah ada di posisi apa, atau udah mengerjakan apa, seperti itu. Lalu di luar teknikal, di luar dari hal-hal teknikal, apa sih yang lagi, hal-hal lain yang mau dicapai, seperti itu. Itu lebih menanyakan apa sih, kita ada nggak learning backlog kita, seperti itu. Jadi mereka bakal tanya, ada nggak learning backlog, sedang baca buku apa yang didapat dari buku itu, seperti itu. Nah, kalau yang paling sulitnya hampir sama kayak yang sebelum-sebelumnya, itu hal yang terakhir juga, karena itu lebih deep lagi, dikorek, ditanya-tanya tentang pengalaman kita sebelumnya, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita nggak memahami secara penuh apa yang kita kerjakan, seperti itu. Nah, di situ yang bakalan kelabakan sih menjawabnya. Oke, menarik. Oke, thank you Eko. Kemudian bisa ke Robi. Oke. Kalau untuk tahapan seleksinya sendiri, di masa aku apply kemarin tuh di 2019 awal, itu tahapannya ada, pertama itu harus apply, pertama ada apply CV, bisa apply atau bisa di refer oleh orang dalam. Terus kemudian akan di-screen oleh HR-nya. Kalau misalnya cocok, bakal dihubungi. Kemudian akan ada quick interview, phone interview sama HR untuk background checking. Kemudian habis itu tahapan selanjutnya itu adalah coding test dulu. Jadi kita dikirim sebuah link, sebuah link berbentuk, dia di dalam format HackerRank, ada website namanya HackerRank. Jadi Traveloka-nya pakai HackerRank untuk sebagai tempat soalnya itu, sebagai platform untuk codingnya. Kemudian kita harus mengerjakan soal itu dalam kurun waktu beda-beda, mungkin singkat aku sejam atau 2 jam maksimum. Jadi kalau misalnya kita udah submit, kemudian ternyata lolos, ya kita akan dipanggil lagi. Tahapan selanjutnya itu adalah interview pertama, itu interview tentang algoritma dan struktur data. Jadi masih seputaran fundamental
algoritma dan struktur data. Jadi kalau aku kemarin case-nya itu lebih pertanyaannya tentang string. Jadi mungkin agak teknikal bahasanya, tapi ya untuk menguji seberapa paham kita terhadap suatu struktur data dengan cara melihat case dari suatu tipe data yang udah ada di suatu bahasa pemrograman begitu. Kemudian kalau itu sudah lolos, tahapan selanjutnya itu tahapan terakhir itu namanya sistem desain. Jadi mirip seperti yang dijelaskan oleh Bang Setia juga sama Bang David sebelumnya. Itu untuk menguji seberapa paham kita tentang high level arsitektur dari suatu sistem. Kemudian bagaimana kita bisa mengaplikasikan teknologi itu terhadap problem yang kita hadapi gitu. Karena kita tidak hanya dituntut untuk bisa paham teknologi A, B, C, tapi kita harus tahu itu dipakai untuk apa gitu. Jadi kita nggak cuma tahu oh ini ada A, ada B, ada C, tapi kalau kita nggak tahu dipakainya untuk apa, nggak ada gunanya juga. Nah jadi yang dilihat di situ sebenarnya bukan jawabannya, tapi proses berpikirnya. Jadi dia tidak ada fix jawaban benar atau salahnya, tapi lebih ke proses kita dalam memahami problemnya itu seperti apa. Kemudian dari problemnya itu kita provide solution yang menurut kita pada saat itu cukup bisa memenuhi requirement yang dibutuhkan. Nah, ketika misalnya kita udah provide solution, biasanya kita akan diajak untuk diuji apakah kita memang kuat fundamentalnya dengan cara mungkin diberikan case yang lebih tinggi lagi. Misalnya dikasih nih sebuah soal untuk bikin search system untuk mencari misalnya inventory tiket gitu atau inventory hotel. Nah, misalnya case-nya masih ada 10 request per detik. Nah, terus kita desain nih begini. Kemudian dia bakal nanya, gimana kalau misalnya ternyata request-nya jadi nambah, jadi 10.000 request per detik. Nah, gimana kita bisa memperbaiki lagi solusi kita supaya bisa cocok dengan requirement baru yang ditanya oleh si interviewernya begitu. Nah itu sih kalau di aku kemarin tahapan akhirnya itu yang sistem desain. Setelah itu kalau lolos dia bakal offer gitu. Nah untuk sesi interview yang paling susah itu pastinya sama juga kayak sebelumnya, yang paling akhir yang sistem desain. Yang bikin susah itu adalah karena itu tadi nggak ada jawaban benar dan salahnya. Walaupun sebenarnya seakan-akan bilang oh berarti nggak apa-apa dong asal ngomongnya, tapi itu di situ susahnya. Jadi karena kita nggak tahu mana yang benar dan salah, jadi kita harus benar-benar siap mengargumentasikan. Karena jawaban benarnya itu lebih ke seberapa kuat kita bisa meyakinkan mereka bahwa solusi kita ini adalah yang cocok untuk requirement yang diberikan seperti itu. Oke, menarik banget ya, menarik banget. Kalau bisa aku summarize lagi untuk tahapan rekrutmennya di masing-masing company ini, pasti akan ada selalu technical interview gitu ya, technical prosesnya yang ya pasti akan dikasih case study untuk coding, terus ada problem solving juga yang tadi teman-teman udah sampaikan, terus ada yang non-technical kayak misalkan lebih ke arah kamu bisa nggak sih kerja dalam tim kayak gitu, kamu bisa nggak sih ngasih inovasi atau apa kayak gitu ya. Oke, menarik banget. Karena waktunya udah mau jam 8 nih teman-teman, mungkin pertanyaan terakhir nih dari aku. Teman-teman, challenge apa sih yang teman-teman rasakan kayak gitu ketika teman-teman mulai bekerja di unicorn company ini kayak gitu? Mungkin dari Robi duluan. Pertama pasti dari sisi teknikal, maksudnya dari kemampuan kita mengoding codingan bakal diuji karena scale-nya itu udah bukan untuk aplikasi biasa lagi, jadi tapi udah scale multinasional seperti itu. Jadi kita dibutuhkan skill background teknikal yang cukup kuat. Kemudian yang kedua itu pastinya karena kita nggak bekerja sendiri, kita bakal bekerja dengan orang-orang yang bahkan nggak engineer, tapi juga ada product manager, ada orang-orang yang backgroundnya berbeda dengan kita, desainer, QA, kemudian stakeholder lain yang misalnya ikut dalam suatu pengerjaan project. Nah di situ kita diuji communication skill-nya, berkolaborasi dengan orang lain, dan gimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang di pikiran kita dengan lawan bicara kita. Karena
misalnya kalau misalnya udah membahas teknikal dan kita ngobrol dengan orang sesama engineer, pasti akan gampang untuk menjelaskan kepada mereka. Tapi ketika kita sudah dipertemukan dengan orang-orang yang desainer yang backgroundnya sudah berbeda, gimana sih cara kita supaya bisa menyampaikan apa yang ada di pikiran kita menggunakan kata-kata yang mereka pahami seperti itu. Jadi itu lebih challenge-nya cukup terasa ketika sudah bekerja di Unicorn yang saya rasakan. Kemudian yang ketiga itu lebih ke manajemen project. Jadi kalau di awal sebenarnya kita nggak terlalu dituntut banyak dikasih tugas A, B, C, tapi dari situ kita diharapkan untuk bisa lebih berinisiatif, lebih mandiri, memanajemen diri sendiri, memanajemen gimana project itu bisa kita kerjakan dengan baik sesuai timeline. Dan sebenarnya yang dituju itu nggak cuma kerjaan kita selesai, maksudnya kita dikasih task A, B, C, tapi kita harus make sure project, the bigger project itu selesai dengan baik. Artinya ya kita pasti ada dependensi dengan tim lain, dengan tim lain juga, misalnya designer atau front end. Jadi walaupun task kita sudah selesai, kita harus make sure juga bahwa overall kerjaan itu tetap on track dengan cara mungkin gimana supaya kita bisa meng-unblock tim lain supaya mereka bisa bekerja lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaan satu proyek gede ini seperti itu. Ya paling itu yang tiga itu aja sih Kak. Oke, berarti ada tadi communication skill karena kita kerja dalam timnya. Jadi gimana kita bisa berkomunikasi dengan non engineer bahkan kayak desainer, anak bisnis gitu-gitu ya. Kemudian ada manajemen project karena ya kita harus bertanggung jawab akan pekerjaan kita sendiri kayak gitu ya. Tepat sekali. Oke, Robi, thank you. Kemudian ke Eko, boleh ceritain Eko, challenge apa sih sebagai cloud platform engineer di Gojek gitu? Challenge yang paling utama itu gaining context. Jadi itu memang challenge yang paling aku rasakan sebagai seorang fresh graduate yang masuk ke Gojek pada waktu itu udah cukup besar, udah banyak produk yang berjalan seperti itu. Jadi gaining context sih, gaining context dalam artian ini apa sih yang timku kerjakan, apa aja yang ke tim mana aja yang berpengaruh gitu. Timku ini hubungannya ke tim mana aja sih, seperti itu. Lalu lebih ke gaining konteks tentang apa aja sih tech stack yang digunakan, lalu kenapa itu digunakan, lalu lebih ke arah teknologi. Karena jujur aku waktu kuliah sama sekali nggak ada belajar tentang apa itu cloud. Tiba-tiba masuk ke Gojek, diterimanya sebagai cloud platform engineer, lebih ke catch up apa aja teknologi yang digunakan, konteksnya itu seperti apa, itu sih yang challenge paling utama seperti itu. Yang kedua itu communication, karena waktu itu aku join di Gojek, aku join timnya itu udah mencar di mana-mana, ada di Jakarta, ada di India. Gimana kita bisa bukan cuma berkomunikasi hanya untuk pekerjaan, tapi bagaimana berkomunikasi sebagai teman dengan mereka seperti itu. Nah, sebagai fresh graduate, aku masuk ke tim yang isinya itu udah cukup senior semua. Itu bagaimana sih aku bisa nyambung gitu komunikasi sama mereka di luar pekerjaan sehari-hari gitu. Itu sangat penting juga sih, bisa bonding dengan tim. Bukan hanya ya nggak melulu masalah teknikal, hal-hal seperti itu juga hal-hal minor tapi sangat penting sih menurutku gitu. Itu juga menjadi challenge yang utama, apalagi kemarin pernah juga dikirim untuk kerja di India. Nah itu bagaimana lagi bekerja sama mereka, bekerja di lingkungannya mereka, mengikuti cara bekerjanya mereka itu bagaimana seperti itu. Itu sih yang menjadi challenge yang aku rasakan ketika masuk di Gojek. Oke, menarik banget karena ini Gojek juga employee-nya nggak hanya di Indonesia gitu ya, jadi kayak communication-nya juga sangat penting, gimana kita bisa komunikasi dengan orang-orang yang di luar Indonesia gitu ya. Terus kemudian tadi ada gaining konteks, gimana kita bisa catch up terkait dengan teknologi apa aja sih yang digunakan kayak gitu ya. Yep. Oke. Kemudian selanjutnya ke David. Kalau dibilang challenge yang paling berat, mungkin dulu pas awal masuk itu lebih ke arah ini sih. Udah kayak yang dijelasin Robi juga, skalabilitas gitu.
Jadi yang dari awalnya kamu masuk dari perusahaan sebelumnya yang paling jumlah usernya yang mungkin sekitar ratusan atau ribuan gitu. Terus tiba-tiba suruh handle sistem yang usernya udah ratusan juta kayak gitu. Ada terkejut di bagian situ juga gitu. Gimana cara kita bisa buat sistem yang tahan banting lah istilahnya kayak gitu. Terus gimana cara kita buat monitoring yang bagus gitu. Kalau kita ada masalah di sistem kita, kita bisa cepat tahu dan terus kita cepat perbaiki gitu. Karena salah satu value yang diajarkan Tokopedia itu sebenarnya sebisa mungkin kita maintain konsumer kita sebaik mungkin gitu. Karena Tokopedia sendiri kan atas dasar kepercayaan gitu. Jadi kita sebisa mungkin kalau ada masalah ya kita cepat tangani lah masalahnya. Terutama tim gue termasuk salah satu tim core di Tokopedia yang ngurus marketplace. Jadi ketika masuk kemarin ya itu cukup kewalahan di bagian situ sih. Dan ketika aku masuk dulu ya awal-awal sistem maksudnya tech sama sistemnya itu belum semature yang sekarang gitu, belum benar-benar udah istilahnya aman lah gitu, kayak masih banyak yang perlu dibenerin dari sisi alertingnya, terus dari sisi infrastrukturnya. Terus pas dulu awal aku masuk itu kita kayak di tahap awal nyiapin event tahunan gitu, event tahunan flash sale yang butuh waktu banyak lah gitu, menyita waktu ke sana gitu, waktu dan tenaga gitu. Makanya ya barengan sama kuliah kan, jadi cukup keteteran di situ sih sebenarnya. Cuman kalau ya setelah berjalannya waktu banyak belajar di sana dalam hal teknikal, terus dalam hal kerja sama tim lain kayak gitu. Akhirnya bisa tangani masalah itu sampai sekarang sistemnya udah cukup mature. Cuman kalau di kondisi role sekarang itu lebih challenge-nya lebih ke arah gimana growth member sih. Jadi kayak gimana nyiapin mereka untuk bisa naik ke role selanjutnya gitu, bisa jadi senior ataupun jadi lead selanjutnya kayak gitu. Ataupun gimana cara menangani member yang underperform kayak gitu, atau member yang jago banget kayak gitu supaya dia nggak cepat bosan ya, kayak hal-hal yang sekarang tuh lebih ke arah hal-hal yang manajemen sih dan growth team. Ya. Karena David sekarang adalah lead software engineer gitu ya, jadi challenge-nya lebih ke arah managing people-nya sendiri gitu ya. Betul. Oke. Thank you David. Yang terakhir Setia. Untuk aku challenge yang selama ini di Bukalapak yang paling besar itu ketika sebelumnya masih jadi squad lead untuk apps di timku. Jadi ada title namanya apps squad lead, di mana tanggung jawabnya itu untuk jadi penanggung jawab fitur untuk dari timnya. Jadi yang paling susah itu waktu jadi ASL, di mana kita harus memastikan requirement itu cukup dan sesuatu itu doable. Jadi dikasih time limit atau range waktu untuk sebuah fitur. Jadi kita harus berdiskusi gimana yang mana bisa kita potong, yang mana bisa kita lakukan, dan yang mana tidak. Kita juga harus bisa menentukan kapan kita membutuhkan bantuan dan kapan tidak. Jadi istilahnya kita juga memastikan bahwa tim kita juga bisa deliver gitu. Apalagi fiturnya cukup gede gitu, atau misalnya itu bisa kita bilang epic gitu, yang harus dikerjakan dalam 1 bulan misalnya. Kita harus memastikan bahwa semua requirement itu benar-benar ada, dan perubahan yang terjadi di tengah-tengah itu bukan perubahan yang major dan tetap doable. Jadi bagaimana cara kita memastikan kita tetap bisa ngedeliver gitu. Jadi challenge terbesar itu di bagian teamwork-nya. Oke. Lebih ke managing timnya, gimana memastikan bahwa kita bisa nih deliver fitur kita kayak gitu ya. Ya, benar. Oke. Karena waktunya udah 1 jam, sekarang kita mau beralih dulu ke pertanyaan dari teman-teman audiens yang udah ada di Slido. Oke, kita mulai dari atas dulu. Ini spesifik untuk David. Buat David, lebih susah coding atau manage orang? Mungkin ini sebagai lead engineer ya. Boleh, David. Oke. Ya, lebih susah manage orang. Karena kalau kayak masalah coding itu kan udah pasti, itu ilmu pasti lah kayak matematika gitu. Hitung-hitungan 2+2 udah pasti 4 kayak gitu. Tapi kalau orang itu sifatnya variatif gitu, aneh-aneh gitu. Jadi gimana cara ya kita menyesuaikan diri lah gitu dengan member kita. Sama kayak yang udah sebutin sebelumnya kayak gitu. Gimana kalau kasusnya ada yang tim kita underperform gitu. Misalnya kita kasih kerjaan,
yang dalam waktu seminggu gitu selesai, tapi selalu ada masalah kayak gitu. Gimana cara kita buat dia ya selesai tapi kerjaannya aman juga gitu. Atau kita kasih kerjaan ke member yang overperform gitu. Kasih kerjaan seminggu dalam 2 hari beres kayak gitu. Gimana kita manage ekspektasi dia gitu. Jangan sampai kayak dia dia selalu beres-beres terus taksanya, cuman nanti di bagian appraisalnya ternyata dia agak lama kenaikan karirnya gitu. Atau gimana cara kita supaya buat dia nggak cepat bosan gitu. Kadang ada orang yang overperform gitu, cepat bosan gitu, jadi dia kayak cari tantangan di tempat lain kayak gitu sih. Jadi intinya lebih susah manage orang. Iya. Kalau coding ya udah coding ada hasilnya udah kelar gitu ya. Iya, benar. Oke, menarik. Pertanyaan kedua, bagaimana perusahaan yang sekarang memperlakukan karyawan yang baru masuk agar bisa cepat beradaptasi? Mungkin boleh ke Robi? Biar bisa cepat beradaptasi ya. Pastinya ada ini sih kayak di onboarding, jadi kita nggak langsung dikasih tugas kerjakan A. Jadi ada step di mana kita akan dikenalkan dulu, ini kita pakai ini, workflow kita seperti ini, toolsnya seperti ini. Itu bakal tersedia dalam bentuk docs gitu. Tapi ada juga selain dokumen-dokumen itu kita di assign ke seorang buddy namanya yang akan make sure kalau kita itu bisa ngikutin, bisa fit dengan sistem kerja di perusahaan itu, di Traveloka misalnya. Jadi kayak ada orang yang lebih senior yang akan nge-guide kita, dan kalau misalnya kita ada stuck atau bingung, misalnya kalau mau melakukan ini, kita bisa nanya ke dia, dan dia udah kayak memang tanggung jawab dia untuk bisa ngebantu kita seperti itu. Oke, Itu sih. berarti ada onboarding dan pasti ada mentornya kita gitu ya? Iya, gitu Kak. Oke. Kalau Setia gimana nih di Bukalapak? Harusnya sama dengan yang diceritakan Robi tadi, ada mentor dan yang baru masuk ini jadi mentee, atau kadang ada yang nyebutnya pair. Jadi biasanya itu akan dibantu selama mungkin sebulan, 2 bulan, sampai akhirnya dia bisa sendiri. Oke, berarti kayak ada masa probationnya, dibimbing oleh mentor gitu ya? Oke. Next, ini ada pertanyaan sepertinya spesifik untuk Eko. Mau nanya nih Bang, seperti di Gojek tuh nerima 2 tahun pengalaman. Tapi Bang Eko tadi masih fresh graduate masuk ke Gojek. Itu gimana ya Bang? Atau memang mereka nerima fresh graduate? Oke. Jadi sebenarnya waktu aku apply itu, di waktu itu ya, itu ada penerimaan untuk fresh graduate seperti itu. Bakal ada waktunya mereka menerima fresh graduate, bakal ada waktunya mereka cuma menerima senior seperti itu. Kalau kayak sekarang itu di timku sendiri ya, di timku itu udah menutup lowongan untuk fresh graduate seperti itu. Tapi bisa jadi nanti di tim lain mereka ada yang menerima fresh graduate gitu. Karena itu tergantung timnya sih, tergantung timnya, dan nggak bisa disamakan di satu Gojek. Karena Gojek sendiri itu timnya udah banyak banget. Karena di tim yang di India bisa aja mereka mau menerima yang di India. Misalnya satu tim nih ada di Indonesia, ada di India, tapi mereka putuskan enggak, kita terima di India aja karena kita kurang orang, seperti itu. Bisa jadi. Atau tim yang timnya ada di Singapura, ada di Indonesia, kita cuma terima di Indonesia dulu, di Singapura nggak usah tambah dulu karena di Singapura udah cukup, seperti itu. Nah, ada hal-hal yang memungkinkan seperti itu gitu. Jadi kalau ditanya hanya menerima yang senior atau yang udah berpengalaman atau fresh graduate, kita sebenarnya terima dua-duanya, tapi ada waktu-waktunya seperti itu. Itu sih jawabannya. Oke, berarti harus tetap up to date ya dengan Gojek/Career gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, untuk para fresh graduate, boleh dong ceritain gimana dulu proses belajarnya dan platform atau sumber belajarnya di mana? Boleh ke Eko? Oke. Kalau platform untuk belajarnya, aku sendiri nggak ada yang spesifik gitu. Nggak ada yang spesifik apa platformnya. Aku tinggal misalnya mau belajar Golang nih, udah langsung cari di Google tutorial Golang, misalnya REST API gitu.
udah tinggal ngikutin dari artikel-artikel nanti yang muncul di Google gitu. Nggak ada platform yang spesifik seperti itu. Nah, kalau dulu aku proses belajarnya itu tergantung apa yang aku mau pelajari. Jadi dulu aku itu waktu baru kuliah kan lagi hype-hype-nya belajar bahasa pemrograman kan gitu. Kita masih spesifik mau belajar bahasa pemrograman ini gitu, masih konteksnya masih bahasa pemrograman seperti itu. Kalau aku dulu belajar bahasa pemrograman itu dengan cara aku bikin satu aplikasi yang sama persis menggunakan beberapa bahasa pemrograman yang ingin aku pelajari gitu. Jadi aku bikin satu REST API-nya itu REST API biasa aja kayak to-do list gitu. Bikin to-do list. Nah, to-do list-nya ini aku implementasi di Java. Oke. Sorry, mungkin tadi terputus. Jadi REST API-nya aku implementasi di Java, aku implementasi JavaScript, aku implementasi di PHP, di Python. Aku coba semuanya gitu. Dan itu ya aku tinggal googling aja cara bikin REST API Golang, cara bikin REST API Python, gitu aja sih. Nggak ada yang spesifik platform. Ya, berarti harus banyak praktis ya gitu ya, Ko ya? Ya. Oke. Selanjutnya, izin bertanya Kak, untuk sesi interview yang bagian terakhir, apa persiapan Abang sebelumnya sehingga dapat menjawab pertanyaan tersebut? Mungkin boleh ke David? Oke, kalau yang kemarin di kasus aku tuh sebenarnya nggak ada persiapan karena aku juga nggak ada ekspektasi pertanyaannya kayak gitu. Jadi ketika kayak tadi yang aku ceritain di pertanyaannya kayak kita disuruh jadi buah gitu, terus dimasukin ke blender, itu benar-benar murni kayak apa ya, problem solving-nya aja gitu. Kita menganalisa masalah gitu. Gimana ya kira-kira, dia kan nggak spesifik ngasih tahu kan kondisinya gimana, entah mungkin tinggi buahnya seberapa gitu, tinggi blendernya seberapa gitu. Lebih ke arah kita analisis masalah sih. Dan sebenarnya nggak, setelah aku dapat pertanyaan itu coba cari-cari juga gitu, pertanyaan interview di perusahaan-perusahaan luar gitu, contohnya kayak di Google. Sebenarnya mirip-mirip gitu, kayak berapa banyak bola yang muat dalam pesawat kayak gitu. Intinya gimana ya kan, sederhana kan, kayak berapa banyak bola yang muat dalam pesawat. Ya mungkin kita bisa mulai dari kayak diameter bolanya gitu. Kalau kasus yang tadi blender tuh berapa tinggi blendernya atau level diameter blendernya, berapa tinggi kita gitu. Lebih ke arah apa ya, kemampuan kita menganalisis masalah sih kayak gitu. Terus kemampuan kita ngasih solusi dengan keadaan atau masalah yang dikasih dari interviewernya kayak gitu sih. Oke. Berarti bisa dibilang ya perlu belajar analisis gitu ya dari case-case sederhana sebenarnya kayak gitu ya. Benar. Oke. Pertanyaan selanjutnya, selamat malam Kak. Apakah perusahaan pandang talent dari background kampus mana dan seberapa besar pengaruh portofolio mempengaruhi penerimaan? Mungkin Robi boleh jawab. Oke, apakah perusahaan pandang talent dari background kampus mana? Kalau dari pengalamanku ya, dan dari perusahaan yang berbasis teknologi itu udah tidak memandang, maksudnya tidak melihat backgroundnya itu kampus mana, tapi lebih ke apakah memang dia punya skill yang dibutuhkan gitu. Jadi regardless kita itu kampus mana, kita bakal punya kesempatan yang sama untuk diuji sama mereka seperti itu. Kemudian tadi apa pertanyaan setelah Kak? Apakah seberapa besar pengaruh portofolio ya? Portofolio ini maksudnya CV ya, apa? Iya. Yang kita apply ke si perusahaan yang lain itu cukup mempengaruhi karena itu entry point kita untuk bisa ngejual diri kita dan itu bakal ya itu menentukan apa kita bisa masuk ke gerbang mereka gitu. Jadi kayak itu benar-benar esensial, dan sebisa mungkin kita jangan memanipulasi hanya karena untuk dipandang bagus di awal, tapi buat portofolio itu harus sebisa mungkin mendeskripsikan kita itu backgroundnya apa, sudah achieve apa aja, dan skill kita yang sudah kita peroleh dari pengalaman kita itu apa aja, seperti itu sih. Dan besar sih pengaruhnya memang. Setuju. Ya mereka bisa tahu kita gimana ya dari portofolio kita gitu. Itu hal pertama ya gitu ya. Jadi penting teman-teman untuk mempersiapkan kayak CV sebagus mungkin gitu. Tapi jangan jadi dimanipulasi juga gitu. Jadi apa adanya aja gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya,
izin bertanya Bang, tips atau hal apa yang ingin disampaikan kepada kami yang masih mahasiswa-mahasiswi supaya kami persiapkan agar bisa seperti orang Abang? Boleh Setia mungkin jawab? Menurutku yang paling utama buat yang mahasiswa-mahasiswi itu internship. Jadi kalau pernah internship dimanapun itu membuka gerbang yang lebih luas lagi. Jadi contoh, misalnya coba cari internship yang bahkan perlu proses interview. Jadi dari situ kamu akan tahu bahwa apa yang harus kamu jawab dan kira-kira pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Terus misalnya ketika setelah internship tersebut gitu, ada hal yang bisa kita letakkan di CV dan itu suatu hal yang menarik menurutku bagi talent juga untuk melihat karena artinya kita pernah terlibat ke sebuah company gitu walaupun masih intern tapi setidaknya kita pernah melakukan hal yang seperti real world problem seperti itu. Jadi intinya internship sih, sebisa mungkin cari internship. Oke, ya menarik banget. Itu tadi ya teman-teman, internship itu penting gitu, supaya kita juga langsung rasain gimana kerja di perusahaan gitu. Selama ini kan kita masih kuliah, masih kayak taunya teori doang gitu, tapi ini kita langsung praktek, langsung kerja gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, oke ini kita skip dulu, agak teknikal banget. Nah, ini menarik nih. Apa emang betul kalau kerja di unicorn atau startup itu banyak tekanan? Mungkin boleh dimulai dari Eko dulu. Oke, banyak tekanan. Sebenarnya kalau dari aku sendiri ya pengalaman ya, itu bagaimana kita mendefinisikan tekanan itu dan bagaimana kita menerima pekerjaan itu sih sebenarnya gitu. Kalau dari aku sendiri, jadi aku nggak tahu, tiap orang menurutku bakal beda-beda, walaupun di perusahaan yang sama itu bakal beda-beda menurutku. Karena menurutku itu bagaimana kita dealing dengan apa yang kita kerjakan sih seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mau di perusahaan apapun itu bukan unicorn, tapi kalau ketika kita udah nggak semangat atau kita nggak tertarik dengan apa yang kita kerjakan, bagaimanapun kita pasti merasa tertekan seperti itu. Nah, kalau di tempatku sendiri aku nggak merasa tertekan gitu. Di samping aku juga pernah misalnya merasa tertekan pernah, karena di situ memang aku yang nggak semangat. Nah, tapi di samping itu banyak satu timku itu orangnya suportif gitu. Mereka mau membantu kalau aku nggak ngerti. Jadi sejauh ini aku belum nggak pernah merasa tertekan yang wah harus kerja jam segini. Bahkan kayak minggu ini aku itu kalau misalnya mungkin teman-teman di sini yang mahasiswa belum familiar dengan istilah on call. On call itu kita yang bakal ada periode di mana kita standby 24 jam per 7, di mana kita harus terima call, kita harus respon setiap insiden, kita menjadi orang pertama yang bakal dihubungi ketika ada insiden gitu. Nah, minggu ini aku sedang ada dalam on call itu gitu, dan aku nggak merasa tertekan. Karena apa? Karena aku bisa menerima, aku membuka hatiku atau membuka diriku untuk melakukan itu gitu. Jadi menurutku dimanapun tempatnya, unicorn atau enggak, itu tergantung orang kita bagaimana menerimanya gitu sih. Ya, menarik. Tergantung gimana kita menerimanya. Betul. Kalau David gimana deh? Pernah merasa tertekan nggak sih? Ya, jawabannya kok udah bagus ya menurutku. Karena emang kalau aku sendiri disebut tekanan nggak juga gitu. Aku lebih menganggap itu suatu challenge gitu, tantangan gitu. Tapi bukan tekanan, gimana kayak kita dikasih misalnya load kerja yang lagi banyak dalam waktu yang singkat dan proyeknya cukup kompleks, gimana cara kita bisa menyelesaikan proyek itu lebih menganggapnya sebagai tantangan sih. Jadi lebih ke arah pola pikir kita gitu. Sebenarnya dimanapun kita kerja kayak ini yang aku bilang tadi, mungkin kalau kita udah nggak semangat ataupun ogah-ogahan ya pasti kita nganggapnya itu tekanan kayak gitu sih. Lebih ke arah perspektif kita aja gitu. What doesn't kill you make you stronger ya. Yes, Gitu. betul. Setuju. Oke, Robi mungkin mau menambahkan? Ya udah semua sih yang dibahas dari yang pertanyaan tadi. Ya.
perspektif sih memang. Nah, Kalau Setia? Nggak tahu ya memandang tekanan tuh kayak gimana ya. Lebih ke mungkin nggak bisa argue kenapa kita melakukan ini dan itu merasa tekanan sih. Kayak misalnya kita diminta ngerjain tas ini, tapi karena kita nggak yakin gimana cara ngerjainnya, terus kita nggak bisa menjelaskan itu dan kita menganggap itu tekanan sih. Mungkin ada yang menganggap seperti itu gitu. Padahal sebenarnya nggak tekanan sih, biasa aja. Ya, tapi sebenarnya jawaban dari teman-teman ini ya sudah ketebak lah gitu ya. Tapi aku yakin nih teman-teman pasti pernah merasa capek gitu ya dalam kerja gitu. Apalagi selama WFH gitu ya, satu tahun nih. Pasti ada merasa capek, tapi ya itu menjadi challenge kayak yang David bilang tadi, bukan menjadi tekanan gitu. Jadi kalau emang passion kita udah jadi engineer gitu, gimana pun kita bakal mencintai itu kayak gitu. Ya, kita anggap itu sebagai challenge untuk meningkatkan kemampuan kita gitu ya. Oke, masih ada waktu lagi sekitar 10 menit. Mungkin kita bisa jawab cepat aja. Mau tanya, saat internship biasanya case apa yang diberikan pada anak intern? Semisal hasilnya belum sesuai dengan ekspektasi, apakah ada punishment tertentu? Kayaknya Eko boleh jawab. Oke, pas internship, case apa? Case yang diberikan sama aku waktu internship itu case yang real case yang betul-betul dibutuhkan di Gojek waktu itu. Jadi aku disuruh mendesain, mungkin teman-teman di sini belum familiar dengan istilah container orchestration atau Kubernetes seperti itu. Tapi Kubernetes itu satu platform yang udah sangat banyak digunakan di mana-mana. Itu menjadi teknologi yang paling banyak dipelajari di seluruh dunia menurutku. Kubernetes. Nah, aku diminta case yang dikasih ke aku itu bikin duplikasi dari Kubernetes, tapi menggunakan container engine yang berbeda seperti itu. Dan itu betul-betul dipakai di Gojek. Nah, itu yang dikasih sama aku, case-nya gitu. Nah, menurutku itu bukan case yang main-main, karena sampai sekarang itu aplikasinya masih dipakai gitu. Apa yang kami kerjakan ketika internship itu dituning lagi sama mereka, di fix lagi. Kalau base-nya itu dasar-dasarnya itu sudah dikerjakan ketika internship. Setelah internship timnya memperbaiki apa yang kurang, apa yang fitur yang masih belum sesuai itu mereka perbaiki dan itu dipakai gitu sampai sekarang. Nah, ada punishment atau enggak? Enggak ada punishment sama sekali. Justru kita di encourage apa sih hal yang lain yang bisa kita tambahin di sini gitu. Kalau misalnya belum bisa, kenapa itu belum bisa? Mereka bakal bantu gitu. Bahkan kita ada saatnya sharing atau diskusi sama mereka. Kenapa ini belum bisa? Apa yang kurang? Atau apa yang sudah lebih yang kita lakukan dari ekspektasi yang diminta gitu. Kalau punishment nggak ada sih, nggak bakal mau dipanis gimana coba, mau disuruh usaha atau apa gitu, nggak akan, atau nggak digaji, menurutku nggak sih. Oke, berarti nggak ada punishment ya teman-teman, nggak usah takut gitu ya. Oke, karena waktunya udah sebentar lagi nih, dan kayaknya ini pertanyaannya seberapa sering deploy, kayaknya teman-teman bisa googling. Terus mau nanya Bang David soal buah tadi, jawabannya apa? Kalau mau hubungi job di Topet udah bisa sama abang lah, berarti mungkin David boleh jawab singkat. Oke. Ya, kalau yang buah tadi aku jawab singkat aja ya. Jadi kan dari manajerku kemarin tuh dia nggak kasih tahu spesifik gitu, ukuran buahnya berapa, setinggi apa gitu, dan ukuran blendernya sebesar apa gitu. Jadi dari kondisi ini sebenarnya kita bisa buat beberapa kombinasi gitu. Kalau misalnya ternyata anggapannya blendernya tingginya lebih pendek daripada tinggi aku sendiri sebagai buah ya, gampang kan, tinggal keluar aja loncat gitu. Terus kalau kondisi selanjutnya misalnya ternyata blendernya lebih tinggi daripada tinggi aku gitu, kita lihat faktor lain itu lebar gitu. Jadi misalnya kalau lebar aku kira-kira tuh masih sama lah dengan diameter blendernya, ya udah aku tinggal kayak megang pinggir-pinggir blendernya, naik dan bisa keluar gitu. Okay. Terus kalau kondisi selanjutnya gitu, diameternya ternyata udah lebih lebar daripada diameter aku dan lebih tinggi,
terakhir ya ini aku udah gak kepikiran lagi sih. Aku bilang aku kayak ya udah tidurannya di bawah baling-balingnya, yang penting nggak kena potong sama baling-balingnya. Kayak gitu sih, lebih ke arah nggak ada jawaban, nggak ada benar, cuman gimana cara kita menganalisis masalah sih. Dan kalau ya berminat di Tokped ya bisa kontak aku sih, cari aja di LinkedIn, nanti mungkin ya bisa via LinkedIn sih, kasih aja CV kalian kayak gitu. Kalau ada job opportunity nanti aku bisa apply sih, refer kalian juga gitu ya. Oke. Menarik banget ya jawabannya gitu ya, David. Dan ya teman-teman, terbukti itu jawaban yang apa ya, acceptable, dan ya David sekarang udah diterima di Tokped gitu ya. Jadi ada bocoran nih teman-teman gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi. Kalau ingin jadi sistem engineer atau spesifik DevOps, sebagai pemula apa aja yang harus dipelajari? Kayaknya ini buat Eko. Oke, kalau pengen jadi sistem engineer atau DevOps, bikin satu web application, lalu deploy sampai bisa diakses dari dari public. Coba itu aja dulu. Itu menurutku basic paling simple kalau mau jadi DevOps, karena di situ teman-teman bakal belajar banyak hal gimana bisa mendeploy satu aplikasi sampai bisa diakses di public, sampai kalau bisa sampai ada domainnya. Misalnya simpleapplication.com gitu, terserah. Aplikasinya nggak usah yang terlalu kompleks, cuman aplikasi web static aja. Coba deploy itu menurutku jadi tahap pertama. Nah, kalau itu udah bisa, teman-teman bakal belajar banyak hal nantinya. Bagaimana networking, bagaimana nanti containerization, bagaimana nanti security, sekilas, terus bakal banyak hal lagi kalau kita ngomong DevOps sebenarnya. Seperti itu. Jadi untuk pemula, bikin satu aplikasi, static website aja, deploy sampai bisa diakses di public, menurutku itu udah jadi tahap pertama. Kalau itu udah bisa, berarti bakalan banyak nanti sebenarnya hal yang bisa dipelajari di tahap bisa mendeploy aplikasi ini sampai bisa diakses publik. Ya betul-betul, menarik. Oke, thank you teman-teman untuk jawaban-jawabannya. Mungkin yang terakhir nih, mungkin dari teman-teman boleh kasih motivasi atau masukan nih buat teman-teman yang ada di sini. Mungkin ada yang masih kuliah, atau mungkin yang lagi cari kerja nih, aduh pengen banget nih ke Tokped, pengen banget nih ke Bukalapak, ke Traveloka sama ke Gojek gitu. Mungkin teman-teman boleh kasih motivasi atau tips and trick kayak gitu biar keterima di masing-masing perusahaan. Mungkin dari Setia boleh? Dari aku tipsnya, kalau misalnya kita udah bicara konteksnya yang lagi nyari kerja, menurutku apply aja sebanyak-banyaknya. Maksudnya karena dari interview itu kita pasti tahu kira-kira zaman sekarang tuh Android developer yang dibutuhin tuh seperti apa gitu. Misalnya kita asumsi kita fail di interview itu, di company yang lain kita bisa coba menggunakan pengalaman dari yang sebelumnya, dari pertanyaan yang tidak bisa kita jawab, kita cari jawabannya, lalu kita coba pelajari itu dan pahami. Maksudnya ya terus seperti itu terus, karena pertama problemnya itu mayoritas kita tuh nggak paham apa yang sedang dibutuhkan gitu. Jadi menurutku ya apply aja sebanyak-banyaknya, dari situ kita belajar apa yang dibutuhin gitu. Karena terkadang kita nggak bisa nyari tahu secara spesifik di internet apa yang dibutuhkan oleh perusahaan ini, gini nggak bisa gitu. Menurutku ya persiapkan aja. Oke, thank you Setia. Berarti teman-teman boleh apply sebanyak-banyaknya ke perusahaan apa aja gitu, karena pasti kita akan belajar juga gitu ya dari kegagalan-kegagalan kita mungkin gitu. Oke, next mungkin Robi. Kalau motivasi, mungkin lebih ke, kalau aku pribadi yang aku lihat yang mungkin penting itu confidence-nya, kepercayaan diri. Jadi kalau aku melihat dulu di kampus di Dell itu sebenarnya banyak teman-teman yang cukup punya kemampuan, tapi mereka sudah merasa kalah duluan dibanding kampus-kampus yang ternama gitu. Jadi nggak mau mencoba gitu, karena mereka udah nganggap wah kita kampus pelosok jadi nggak ada kesempatan. Tapi sebenarnya mereka punya kesempatan yang sama gitu. Jadi kepercayaan diri itu sangat penting sebenarnya. Dan dari situ kita udah bisa, dari kita percaya diri kita bakal mau untuk mencoba. Dan kayak dibilang Bang Siti tadi, coba aja semua, apply aja. Nggak ada dosa kok kalau apply banyak-banyak gitu. Terus, dan itu gratis bahkan. Kalau yang IT ya, online gitu. Yang kedua itu sebenarnya
daya juang. Dan Hmm. ini sebenarnya pengalaman juga dari dulu dari kuliah. Soalnya itu yang bikin kita bisa mau jauh-jauh sampai ke Jakarta, misalnya mau apply ke Jakarta itu dan mau berjuang sampai akhir itu pasti gak sesimpel cuman latihan-latihan, tapi ada juga motivasi di belakang itu. Jadi kayak dari juang kita, ngedrive kita untuk bisa tetap tadi percaya bahwa kita bisa ada kesempatan untuk nyoba, dan dari kan kita bahan bakar untuk bisa tetap melalui proses latihan yang pasti latihan-latihannya, tapi daya juangnya itu gitu. Jadi seberapa ingin kita masuk ke sana gitu. Jadi daya juang itu cukup penting dalam hal menuntun kita untuk tetap menjalani proses persiapan menuju ke tempat kerja yang kita inginkan itu tadi. Paling yang dua itu sih Kak kayaknya dari aku. Wah, iya, setuju banget. Yang pertama, aku highlight tadi tentang kepercayaan diri gitu ya. Mau dari manapun kampus kita kayak gitu, atau apapun background kita kayak gitu, percaya diri aja kayak gitu ya. Kita pasti bisa kayak gitu kalau kita mau coba, sama daya juang. Luar biasa. Terakhir dari David. Oke, untuk tips and trick kayaknya udah banyak disebutin juga dari Setia sama Robi ya tadi. Palingnya nambahin dikit, bener ya yang kayak Setia bilang tuh, ya apply aja di berbagai macam tempat, tuh nggak ada larangan juga buat kita gitu. Cuman paling yang perlu kita ingat gitu, seberapa banyak pun tempat yang kita coba gitu, tapi kalau kita nggak ada persiapan sebenarnya sama aja gitu. Lebih ke arah ya kalau kita mau coba di banyak tempat, tapi kita harus mempersiapkan diri kita juga gitu. Cara mempersiapkan diri ya mungkin bisa coba soal-soal pemrograman, mungkin kalau yang khusus role engineer ya, di banyak sih di HackerRank atau mungkin di Codelity. Di situ biasanya mereka gratis kok. Boleh ya kita tinggal daftar, nanti ada banyak jenis pemrograman yang bisa kita coba di sana gitu. Atau mungkin kalau kayak role-nya Eko gitu di sebagai system engineer, bahkan banyak juga sebenarnya video online, course online yang ngajarin kayak basic system engineer itu gimana gitu. Kalian bisa lihat juga sih di situ kayak mungkin AWS training gitu atau Google Cloud Platform, bisa dicari di situ. Terus sebenarnya intinya niat dulu gitu, niat terus persiapan gitu. Sisanya melanjutin yang dibilang Robi tadi sih, kepercayaan diri gitu. Kalau kita mempersiapkan diri dengan baik, pasti kepercayaan diri kita meningkat juga gitu. Sama kayak kita mau ujian lah gitu. Kalau kita belajar kan, ya pasti walaupun ada ragu-ragu, cuman kita pasti yakin sama kemampuan kita karena kita udah mempersiapkan diri. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, thank you David. Ya, paling penting itu sebenarnya adalah persiapan juga gitu ya. Di samping kita udah berniat, tapi kita pun harus mempersiapkan diri kita kayak gitu ya. Oke, the last dari Eko. Sebenarnya yang tadi teman-teman yang sebelumnya juga sampaikan itu benar banget. Tapi satu lagi dari aku, tips triknya itu keep yourself updated gitu. Mau apapun role teman-teman yang mau apply, selalulah update dengan role teman-teman. Mau teman-teman jadi UX, lihat tren-tren UX, UI UX itu apa sih sekarang. Mau teman-teman sistem engineer, lihat tren sistem engineering itu apa sih sekarang. Mau jadi front end, back end, lihat trennya apa sekarang gitu. Karena itu yang bakal dengan teman-teman tahu trennya, teman-teman bakal bisa mengukur diri teman-teman udah sejauh mana dari tren ini, kayak gitu. Kalau teman-teman nggak tahu trennya, teman-teman nggak bakalan tahu, nggak ada tolak ukurnya gitu. Teman-teman sudah sesiap apa untuk masuk di role ini, seperti itu. Jadi keep yourself updated, banyak baca, banyak yang coba-coba. Itu sih kalau dari aku tips triknya. Oke. Ya, ini penting juga sih gimana kita tahu tren gitu ya, apa yang sekarang lagi banyak dipakai perusahaan kayak gitu. Mungkin berapa, 5 tahun, 10 tahun lalu masih pakai C gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah ditinggalin, udah pakai Ruby apa segala macam gitu kali ya. Oke, masih banyak nih sebenarnya hal-hal yang mau kita diskusiin bareng teman-teman speaker di sini, cuman karena waktunya udah 8:30, kita sudahi aja diskusi hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman, buat David, buat Robi, buat Setia, buat Eko. Terima kasih untuk inspirasi, untuk tips and trick dan ilmu-ilmu yang di-sharing malam hari ini kepada teman-teman audiens Bonapa Sobit Mengajar. Semoga teman-teman semua sukses di tempat kerja masing-masing dan
kita bisa ketemu lagi nih di lain kesempatan dengan cerita baru, dengan pengalaman baru atau ilmu-ilmu baru dari teman-teman semua kayak gitu. Thank you banget teman-teman speaker hari ini. Thank you juga buat Bona Pasukit mengajar untuk eventnya. Oke, thank you guys. Jangan lupa follow Instagram akun kita di Bonapasogit Mengajar, dan jangan lupa juga buat subscribe dan nonton YouTube kita di Bonapasogit Mengajar, karena kita bakal sharing informasi-informasi menarik di sana. So, sekian dari kami. Terima kasih. Hidup